Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, pada saat ini tampaknya seluruh orang Changsetian berperang melawannya. Tetapi dia tidak takut, mengguncang ribuan tentara dengan kekuatan satu orang. Semua orang menyerang Xiaoyan dan melakukan putaran demi putaran serangan kuat pada Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan berlumuran darah, pertempuran itu sangat brutal. Xiaoyan bergegas melewati kerumunan seperti iblis, menuai nyawa banyak orang. Xiaoyan selalu memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh jatuh karena dia masih menunggu kedatangan peri tak berperasaan. Dia harus membunuh peri tak berperasaan dengan tangannya sendiri. Xiaoyan bergegas dari kiri ke kanan. Beberapa raja abadi yang kuat terbunuh olehnya dalam satu gerakan. Xiaoyan mengepalkan penguasa api abadi besar di satu tangan dan menyapu ke segala arah. Xiaoyan tidak memiliki batas kasihan pada saat ini. Biarkan api yang memenuhi langit membakar orang yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu. Di mana perita berperasaan? Di mana perita berperasaan itu? Biarkan dia keluar. Di mana perita berperasaan itu? Biarkan dia keluar. Aku ingin melawannya. Xiaoyan mengangkat kepalanya ke langit. Dia meraung dengan marah. Melihat pemandangan yang sangat tragis, banyak orang menunjukkan ekspresi ketakutan. Bunuh! Jeritan pembunuhan masih ada dan pertempuran berdarah masih berlangsung. Tiba-tiba awan suci melayang dari langit. Awan suci dikelilingi oleh pancaran sinar dan ada ribuan warna cerah. Seorang wanita cantik yang memukau berdiri di atas awan. Matanya dingin dan dia menatap ke bawah. Banyak orang yang menonton berteriak. Peri tak berperasaan akhirnya ada di sini. Wah, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Peri tak berperasaan bertarung dengan Xiaoyan. Pasti seru. Ini adalah tontonan sekali dalam satu abad. Untuk memburu kaisar abadi yang tidak dikenal. Seluruh istana tanpa hati dikirim. Dan akhirnya, peri tak berperasaan terpaksa mengambil tindakan sendiri. Apa asal-usul Xiaoyan ini? Siapa yang tahu? Namun dia adalah orang dengan garis keturunan Chuangshen Protoss. Itu benar. Tidak heran jika istana tanpa hati ingin memburunya. Ras dewa penciptaan adalah keluarga tabu. Dan dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Siapa yang menjadikannya ras dewa penciptaan? Menurutmu, siapa yang akan menang di antara mereka berdua? Apakah ini perlu dikatakan? Itu pasti peri yang tidak berperasaan. Peri yang tidak berperasaan adalah orang yang kuat di alam keabadian tertinggi. Sulit untuk mengatakannya. Bahwa Xiaoyan juga terlihat sangat kuat. Sementara banyak penonton membicarakannya, peri tak berperasaan mengendarai awan dan melayang. Dia datang ke langit di atas Xiaoyan dan menatap Xiaoyan dengan dingin. Xiaoyan berdiri dengan bangga di monumen batas keabadian. Keduanya bertemu dengan mata dingin. Peri tak berperasaan menghela napas lalu berkata, Xiaoyan, kamu menghancurkan istana tak berperasaanku dahulu. Dan sekarang, aku ingin membunuhmu. Xiaoyan lalu berkata, hahaha, konyol. Aku menghancurkan istanamu dulu. Kenapa tidak? Bukankah kamu bilang, kamu menyandra istriku dan menggunakan cara tercela untuk mengendalikannya? Ucap dari Xiaoyan. Peri tak berperasaan itu lalu berkata, baiklah, mari kita kesampingkan keluhan kita untuk saat ini. Operasi pembunuhan ini adalah niat Jue Qingtian. Dia ingin kamu mati, dan tidak ada yang berani membuatmu tetap hidup. Mendengarkan ini, Xiaoyan tersenyum dan berkata, hahaha, ini bahkan lebih konyol. Aku belum pernah bertemu bajingan itu, dan aku tidak punya masalah dengannya. Mengapa dia ingin membunuhku? Ucap dari Xiaoyan. Peri tak berperasaan lalu berkata, karena kamu adalah anggota klan Dewa Penciptaan. Klan Dewa Penciptaan adalah keluarga tabu. Tetapi siapapun yang termasuk dalam klan Dewa Penciptaan, dalam Jiu Zhongtian, akan dihukum oleh semua orang. Jiu Qingtian juga bertindak untuk surga.
Xiaoyan merasa bahwa segala sesuatu menjadi semakin tidak masuk akal. Apa yang salah dengan dia menjadi anggota Protos Penciptaan? Mengapa bajingan itu benar-benar ingin membunuhnya? Penciptaan Protos menciptakan 9 langit, 10 bumi, dan ribuan benua. Mereka seharusnya menikmati penghormatan dari segala usia. Jadi mengapa mereka menjadi tabu? Untuk apa semua ini? Xiaoyan menatap langit dan berteriak, betapa bagusnya jalan menuju langit. Protos Penciptaan menciptakan semua makhluk hidup. Tetapi kamu datang untuk membunuh orang-orang Protos Penciptaan. Sungguh konyol, penuh dengan kebencian. Menyedihkan, ucap dari Xiaoyan. Peri tak berperasaan lalu berkata, bagaimanapun, kamu adalah anggota ras Dewa Penciptaan. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Orang-orang dari ras Dewa Penciptaan akan dibunuh tanpa ampun. Bunuh! Setelah kata-katanya jatuh, suara pembunuhan terdengar di mana-mana. Dan pria kuat yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah untuk menyerang Xiaoyan lagi. Karena jalan surga tidak adil, aku akan melawan langit. Karena dunia kejam, aku akan lebih berdarah dingin daripada dunia. Dengan teriakan panjang, Xiaoyan bergegas menuju musuh. Telapak tangan Xiaoyan berubah menjadi pedang ajaib Asyura. Pedang itu berubah menjadi bayangan pisau yang tak terhitung jumlahnya. Dengan satu telapak tangan, dia menghancurkan tubuh lebih dari selusin Daudi. Pedang, cahaya, bayangan, awan suram, dalam semburan darah, Xiaoyan sendirian melawan ribuan pria kuat di istana tanpa hati. Kebencian dan kemarahan mengerikan yang terakumulasi di hati Xiaoyan meledak sekaligus, dan gelombang api membakar tubuh musuh itu. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Peri tak berperasaan, jika kamu ingin membunuhku, lakukan sendiri. Jangan biarkan anak-anak kecil ini datang dan mati. Peri tak berperasaan lalu berkata, baiklah, kalau begitu, biarkan aku memberimu pelajaran. Peri tak berperasaan mengepalkan telapak tangannya, dan senjata yang aneh perlahan muncul di tangannya. Kemudian dia mengendarai awan dan menyerbu ke arah Xiaoyan. Potong! Dengan lambaian senjata suci di tangan peri tak berperasaan, seberkas cahaya besar melesat keluar. Hancurkan segel abadi. Di bawah satu segel, hancurkan langit dan hancurkan yang abadi. Segel cahaya yang sangat menyilaukan keluar di antara telapak tangan Xiaoyan. Segel cahaya dengan cepat membesar dan cahaya menyilaukan meledak di langit. Di bawah tatapan dari orang yang tak terhitung jumlahnya, kelompok cahaya esensi peri tak berperasaan dan segel cahaya energi Xiaoyan bertabrakan dengan keras. Buang! Ruang dalam radius 100 mil semuanya hancur dan mengungkapkan kekosongan besar. Fluktuasi energi yang mengerikan melonjak dan bergegas ke kejauhan. Banyak orang yang hadir melarikan diri ke kejauhan. Kekuatan destruktif dari pertempuran antara keduanya cukup mencengangkan. Di langit, Xiaoyan dan peri tak berperasaan bertempur dalam pertempuran berdarah yang sengit. Dalam pertempuran sengit antara keduanya, Xiaoyan menggunakan semua skill bertarungnya yang kuat satu persatu. Seperti Datian Fortune, Falm, Huang Quan Fainger, Huang Quan Falm, Yan Xuan Bao, dan lain-lain. Semuanya dilepaskan oleh Xiaoyan satu persatu. Telapak tangan, sidik jari, dan jari-jari cahaya di langit terus-menerus menembak keluar, meledak di udara dengan sinar cahaya yang menyilaukan dan mempesona. Peri tak berperasaan menanggapinya dengan serangkaian tebasan tak berperasaan. Peri tak berperasaan terus melambai menyerang Xiaoyan. Kelompok cahaya menghancurkan langit dan bumi, menyapu semua rintangan cahaya kehancuran. Pertempuran sengit antara Xiaoyan dan peri tak berperasaan berlanjut. Pertempuran antara keduanya benar-benar tragis dan kejam. Keduanya bertarung untuk waktu yang lama, menghancurkan lingkungan Changsheng Tian secara ekstrim. Akhirnya peri tak berperasaan membuka dunia batin, dan keduanya bertarung sengit di dunia batin. Di dunia batin, peri tak berperasaan tampaknya terus-menerus pecah, beberapa runtuh, dan beberapa melonjak ke langit dan berguling ke langit. Bom, 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 bom! Pertempuran sengit antara keduanya menyebabkan dunia batin peri tak berperasaan mendidih sepenuhnya, disertai dengan suara keras memekakan telinga yang terus menyebar di dunia batinnya.
Gelombang api di dunia kecil mengamuk dan pilar magma merah membumbung ke langit, akhirnya berubah menjadi hujan api. Kecepatan kedua orang itu sangat cepat dan mereka terus-menerus mengalami konfrontasi yang tragis. Dua cahaya dan bayangan berkelap-kelip di dunia batinnya, dan kedua cahaya dan bayangan itu terus bertabrakan dengan hebat. Perang sedang berlangsung dan pertempuran berdarah sedang berlangsung. Xiaoyan dan Perita berperasaan kini telah menjadi situasi tanpa akhir. Jadi salah satu dari mereka pasti akan mati. Buang! Ledakan keras meledak di langit dan api tiba-tiba mengamuk dari langit, menyebar liar ke kejauhan. Tanah di bawah tiba-tiba menjadi tanah merah dan magma panas memicu gelombang badai dan naik ke langit. Pertempuran antara Xiaoyan dan Perita berperasaan berlanjut. Pada saat kritis, Xiaoyan melepaskan lotus api super besar yang segera menyebabkan lautan api dalam jarak 100 mil. Lotus api yang dilepaskan oleh Xiaoyan langsung meniup Perita berperasaan keluar. Meskipun Perita berperasaan tidak terlalu banyak terluka, dia terpesona oleh seorang junior. Dia merasa malu dan tidak bisa menahan amarah. Matanya penuh dengan niat membunuh dan dia berteriak. Langit dan bumi, terbuka dan tertutup. Aku, satu-satunya yang membunuh tanpa ampun. Bunuh semuanya. Senjata suci yang aneh di tangan Perita berperasaan dengan cepat memenuhi langit dan melesat ke arah Xiaoyan. Reinkarnasi kemarahan Buddha. Melihat cahaya yang luar biasa, ekspresi Xiaoyan serius. Sidik jari yang rumit di antara tangannya berubah dengan cepat. Dan kelompok api yang berbeda terbang di antara telapak tangannya. Sebuah lingkaran yang seluruhnya terdiri dari api yang berbeda dengan cepat terbentuk di depan Xiaoyan. Langit berkobar ke dalam lingkaran, dan semuanya dengan cepat ditelan oleh lingkaran hitam. Namun saat kelompok cahaya terus menembak ke dalam lingkaran hitam itu bergetar hebat. Pada akhirnya itu hancur dengan ledakan. Boom! Energi di langit tiba-tiba berubah menjadi gelombang besar dan menyapu. Pertempuran antara keduanya terlalu sengit, dan itu akan menghancurkan langit dan bumi. Di setiap kesempatan menyebabkan kekuatan penghancuran yang besar. Namun ada satu hal yang membuat Xiaoyan sedikit aneh, yaitu momentum batas keabadian belum rusak sedikit pun. Pertempuran berdarah sedang berlangsung. Rambut panjang Xiaoyan berkibar, dan dia bertarung dalam pertempuran berdarah di langit. Kekuatannya yang dahsyat mengguncang dunia. Peri yang tidak berperasaan itu berkibar dalam pakaian putih, seperti gadis misterius 9 hari yang datang ke dunia. Pertempuran antara dua orang yang tiada taranya luar biasa. Ini adalah pertempuran sekali dalam 1 abad. Pada awalnya Xiaoyan masih bertarung dengan Perita berperasaan untuk membandingkan kekuatan. Tetapi kemudian Xiaoyan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dibandingkan dengan skill bertarung, tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan, Perita berperasaan akan selalu menyelesaikannya dengan satu gerakan, tebasan tanpa hati. Xiaoyan mulai mengubah strateginya. Dia mulai pertarungan jarak dekat dengan Perita berperasaan. Dia langsung menyalakan sayap api pada saat ini. Sayap api terdiri dari 20 jenis api yang berbeda dan kecepatannya menjadi sangat menakutkan. Kemudian dia sepenuhnya membuka domain api berbeda. Setelah membuka dunia api berbeda, kecepatan dan kekuatan tempurnya meningkat. Dengan kecepatan menakutkan dan tubuhnya yang kuat, Xiaoyan langsung menyerang Perita berperasaan tanpa menggunakan skill bertarung apapun. Hiat, dia menukik dan langsung menjatuhkan Perita berperasaan ke dalam kekosongan. Tinju Xiaoyan terus membanting Perita berperasaan. Perita berperasaan terkejut. Namun dia dengan cepat menjadi tenang. Dia juga mulai melawan dengan keras dan energinya yang kuat terus mengenai Xiaoyan. Pertempuran sekali dalam 1 abad ini telah benar-benar berubah pada saat ini. Di langit, Xiaoyan dan Perita berperasaan terus berguling di udara, meninju dan terus membombardir satu sama lain. Melihat pertempuran di langit, banyak orang tercengang. Mereka berdua terus-menerus mengubah posisi mereka. Perita berperasaan sangat tertekan. Dia mencoba untuk berjuang keluar dari Xiaoyan beberapa kali, tapi dia gagal untuk melepaskan diri. Dia belum pernah bermain seperti ini sebelumnya, tapi Xiaoyan membombardirnya seperti orang gila. Karena itu dia sangat menderita. Wajahnya yang tak tertandingi memar dan lebam oleh pukulan Xiaoyan. Ini bahkan lebih tidak nyaman bagi Perita berperasaan yang selalu mencintai kecantikannya.
Keduanya berkelahi dan bergegas dari langit ke magma di tanah. Pertempuran mengejutkan antara keduanya berlangsung selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya Xiaoyan dan Perita berperasaan akhirnya terpisah. Namun keduanya terluka parah saat ini. Perita berperasaan dipukuli oleh Xiaoyan dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Dan Xiaoyan juga tidak jauh lebih baik. Xiaoyan berdiri dengan bangga di monumen abadi, menatap dunia. Perita berperasaan berdiri diam di kehampaan, menghadapnya di kejauhan. Pada saat ini Xiaoyan merasakan kesedihan yang tak terbatas, seolah-olah dunia ini telah benar-benar meninggalkannya, dan semua orang bertarung melawannya. Karena dunia ini tidak baik, maka aku akan menghancurkan dunia ini. Sedikit kepahitan muncul di sudut Xiaoyan, dan kemudian ekspresi gila muncul di wajahnya. Tubuhnya tiba-tiba terbakar hebat seperti nyala api, dan kemudian dia mengangkat kepalanya ke atas langit dan berteriak, "Atas perintah Kaisar Yan, aku memerintahkan semua api di dunia ini untuk datang dan membantuku." Banyak penonton merasa ketakutan. Mereka tidak menyangka Xiaoyan akan secara spontan membakar tubuh penguasa abadi. Meskipun dia bisa mendapatkan kekuatan yang kuat dalam waktu singkat, harga yang harus dia bayar juga sangat besar dan akan sering terjadi. Gejala sisa yang sangat serius. Ketika semua orang dikejutkan oleh pembakaran spontan Xiaoyan, semua orang terkejut menemukan bahwa kelompok api berwarna-warni tiba-tiba berkumpul menuju Xiaoyan dari segala arah. Api berkumpul mengelilingi tubuh Xiaoyan, terbang di sampingnya. Pada saat ini Xiaoyan tampaknya menjadi kaisar dalam api, dan ada ribuan api di dunia. Xiaoyan melepaskan 23 jenis api yang berbeda, dan kemudian melepaskan api samadhi yang sebenarnya. 24 jenis api mengelilinginya dengan erat, melindunginya seperti penjaga. Tubuh Xiaoyan terbakar hebat, tubuhnya perlahan berubah menjadi api. "Aku akan mengubah teratai api dan menghancurkan dunia ini." Xiaoyan meraung di dalam hatinya, dan akhirnya Xiaoyan mengubah dirinya menjadi sekelompok api. Apa yang sedang dilakukan Xiaoyan? Melihat Xiaoyan mengubah dirinya menjadi sekelompok api, semua orang sangat terkejut. Di mata semua orang, kumpulan api yang diubah oleh Xiaoyan berubah menjadi lotus api hitam. Lotus api hitam kecil dan indah memancarkan sinar cahaya hitam yang terlihat sangat aneh. Setelah lotus api hitam terbentuk, 23 api yang berbeda mulai bergabung menjadi lotus api secara teratur. Kaisar api, api menelan langit, api kemarahan iblis. Saat kelompok api yang berbeda bergabung menjadi lotus api, napas lotus api mulai meroket. Setelah 23 jenis api yang berbeda melebur ke dalam lotus api samadhi yang sebenarnya dan api yang dipanggil oleh Xiaoyan mulai mengalir ke dalam lotus api. Ukuran teratai api semakin besar, hingga seukuran cakram. Pada saat yang sama, ketika lotus api menjadi lebih besar, auranya juga meroket dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Lotus api meledak dengan kecemerlangan warna-warni, dan itu terlihat sangat aneh. Melihat lotus api monster di langit, ekspresi wajah semua orang berubah menjadi ketakutan. Ketika semua orang kembali sadar, semua orang berteriak, dan kemudian dengan putus asa melarikan diri ke tempat asalnya. Peri tanpa hati yang terluka parah juga merasakan sedikit bahaya. Dia gemetar dan melarikan diri ke kejauhan. Meskipun dia dekat dengan alam keabadian, dia belum mencapai keabadian dan keabadian sejati. Ketika peri tak berperasaan melarikan diri, lotus api juga berubah menjadi cahaya, mengejar peri tak berperasaan. Lotus api sangat cepat, menembus kehampaan secara langsung, dan dengan cepat menyusul peri tak berperasaan. Lotus api langsung membungkus peri tak berperasaan. Jeritan melengking bergema di langit dengan sia-sia, dan peri yang tidak berperasaan menanggung siksaan dari tubuh yang terbakar. Tubuhnya dengan cepat dibakar menjadi abu oleh lotus api. Tubuhnya dibakar, dan jiwa peri tak berperasaan juga tersiksa. Jiwanya semakin lemah. Pada saat ini ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Lotus api tiba-tiba meledak, dan gelombang api yang tak berujung bergegas menuju kejauhan. 10.000 api membakar langit. Ledakan lotus api ini, kekuatannya tidak lebih lemah dari lotus api yang dilepaskan di klan roh api. Pada saat ini gelombang api yang tak berujung melonjak. Api mengamuk, membakar langit dan melahap bumi. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya?
Nantikan video Cica selanjutnya ya. Jika kalian suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.